Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi bahasa Indonesia tentang karakteristik khusus karya ilmiah. Anggota kelompok 11 terdiri dari saya, Asyafa Zakia, Naila Zulkhairot, Muhammad Fatur Rozi, dan Imam Wafi. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Penggunaan kalimat dalam penulisan karya ilmiah perlu disusun secara efektif. Kalimat efektif sendiri merupakan kalimat yang mengikuti kaidah bahasa Indonesia dengan tepat. Keefektifan kalimat dapat dinilai dari dua sudut pandang, yaitu dari sisi penulis dan pembaca. Dari sisi penulis, kalimat dikatakan efektif jika kalimat yang digunakan dapat mengakomodasi gagasan keilmuan penulisan secara tepat dan akurat. Sedangkan dari sisi pembaca, apabila pesan dalam kalimat diartikan sama persis dengan apa yang dimaksud oleh penulisnya, maka kalimat itu efektif. Oleh sebab itu, jika pembaca masih mengalami kebingungan atau kesulitan sehingga salah menafsirkan pesan kalimat, maka kalimat tersebut belum dikategorikan efektif. Kalimat efektif memiliki 6 ciri. Yang pertama, gramatikal. 2, logis. 3, lengkap. 4, sejajar. 5, hemat. Dan yang terakhir, adanya penekanan. Ciri pertama yang akan dibahas adalah gramatikal. Pengertian kalimat gramatikal adalah kalimat yang disusun dengan mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Perhatikan contoh kalimat yang kurang tepat berikut ini. Nomor 1. Mahasiswa akan ungkapkan perasaan mereka lewat unjuk karya ilmiah. Kalimat tersebut tidak gramatikal karena penulisan kata kerjanya yang kurang tepat. Kalimat yang benar adalah mahasiswa akan mengungkapkan perasaan mereka lewat unjuk karya ilmiah. Nomor 2. Para petani tentu mengharapkan hasil panennya akan cepat terjual dan mendapat banyak laba. Kalimat tersebut juga tidak gramatikal karena kesalahan penulisan kata gantinya. Kalimat yang seharusnya adalah para petani tentu mengharapkan hasil panen mereka akan cepat terjual dan mendapat banyak laba. Sedangkan nomor 3, di negara-negara maju, hampir setiap keluarga memiliki mobil pribadi, di mana hal ini sangat mungkin terjadi juga di Indonesia. Kesalahan kalimat tersebut adalah penggunaan kata tanya di mana yang difungsikan sebagai kata sambung kurang tepat. Pembahasan lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Fatur Rozi. Ciri yang kedua adalah logis. Kalimat dikatakan logis jika jalan pikiran atau gagasan keilmuan yang dinyatakan dalam kalimat dapat diterima kebenarannya oleh akal sehat membaca. Perhatikan contoh kalimat berikut. Masalah perencanaan karangan ini mau saya jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kalimat tersebut tidak logis karena pilihan katanya salah. Kata mau kurang tepat untuk kalimat tersebut. Perencanaan karangan tidak mungkin mempunyai kemauan. Yang mempunyai kemauan adalah orangnya. Contoh yang kedua. Di pabrik rokok gudang garam yang banyak membutuhkan tenaga kerja wanita. Kalimat kedua tidak logis karena di pabrik rokok gudang garam tidak mungkin membutuhkan tenaga kerja wanita, melainkan yang membutuhkan adalah pabrik rokok gudang garam. Penempatan kata depan di sebelum subjek mengakibatkan kalimat tersebut tidak logis. Ciri kalimat efektif berikutnya adalah lengkap. Kalimat karya tulis ilmiah berbeda dengan kalimat percakapan sehari-hari dalam kelengkapannya. Dalam kalimat keilmuan diperlukan penggunaan unsur-unsur wajib, yakni penggunaan subjek, predikat, objek, dan keterangan secara jelas dan fungsional. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Dalam menulis surat bahasa Indonesia, sudah lazim menggunakan kata pendahuluan sebagai pengantar surat. Kalimat ini tidak lengkap karena tidak bersubjek. Contoh kedua. Para guru SD sudah berusaha menerapkan, tetapi KTSP itu memang rumit. Kalimat tersebut tidak lengkap karena tidak memiliki objek. Contoh ketiga. Para dokter tengah mendiskusikan masalah yang terjadi di rumah sakit juga tidak memiliki objek. Selanjutnya adalah sejajar. Kesejajaran kalimat artinya kesamaan atau keserasian untuk kebahasaan, seperti pendudukan kata
atau pola struktur yang digunakan dalam suatu kalimat. Gagasan atau informasi keilmuan yang sama lebih baik dinyatakan dalam bentuk kata atau pola struktur kalimat yang sama, sepadan atau sejajar. Contohnya, sangat disayangkan bahwa sampai saat ini pimpinan lembaga penelitian belum merekomendasi usulan penelitian ini. Kalimat ini tidak sejajar karena pola struktur klausa pertama berbentuk pasif dan pola struktur klausa kedua berbentuk aktif. Contoh kedua, kemudian kepala sekolah menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan pendapat beliau disampaikan di forum tersebut. Kesalahan pada kalimat ini karena pola struktur klausa pertama berbentuk pasif dan pola struktur klausa kedua berbentuk aktif. Ciri kalimat efektif selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Naila Zulkhairat. Terima kasih, saya akan melanjutkan pembahasan. Ciri kalimat efektif kelima adalah hemat. Kalimat dikatakan hemat jika seluruh unsur yang digunakan dalam kalimat seperti kata, istilah, frasa, tidak berlebihan. Contohnya seperti kalimat yang pertama ini. Pembelajaran tentang sains saat ini perlu penanganan khusus karena banyak siswa yang mengeluhkan kesulitan materi. Nah, kalimat tersebut akan menjadi efektif bila kata tentang dan para dihilangkan. Jadinya seperti ini. Pembelajaran sains saat ini perlu penanganan khusus karena banyak siswa yang mengeluhkan kesulitan materi. Itu yang contoh pertama. Contoh kedua, maksud daripada dicantumkannya subtopik latihan pada setiap modul adalah untuk mengetahui pemahaman siswa tentang materi. Nah, kalimat ini juga tidak efektif ya, karena ada kata yang berlebih. Jadi, kalimat ini akan menjadi efektif bila kata daripada itu dihilangkan. Jadinya seperti ini. Maksud dicantumkannya subtopik latihan pada setiap modul adalah untuk mengetahui pemahaman siswa tentang materi. Dan ciri kalimat yang terakhir, kalimat efektif yang terakhir adalah adanya penekanan. Suatu gagasan atau informasi yang dipentingkan oleh penulis perlu diberikan tekanan atau emphasis. Hal ini bertujuan agar informasi yang dimaksudkan memperoleh perhatian dari pembaca. Nah, cara memberikan penekanan atau emphasis pada unsur kalimat ini ada dua cara. Yang pertama, meletakkan unsur yang ditekankan di awal pernyataan. Dan yang kedua adalah dengan menambahkan partikel pementing seperti lah, kah, ataupun. Nah, contohnya yang pertama, karyawan wanita sepatutnya mendapat perhatian khusus dari perusahaan tempat mereka bekerja. Pada kalimat tersebut, yang ditekankan adalah karyawan wanita. Karena itu, unsur tersebut diletakkan di awal kalimat. Demikian juga frasa karyawan wanita. Kata karyawan menempati inti frasa. Kata tersebut berkedudukan sebagai kata yang diterangkan dan ditempatkan di awal frasa. Sehingga susunannya bukanlah wanita karyawan, tapi karyawan wanita. Nah, contoh yang kedua. Dalam kekacauan yang terjadi di depan gedung DPR Pusat, sebagian masyarakat menganggap mahasiswalah yang bersalah. Nah, pada contoh kedua ini, kata yang ditekankan adalah kata mahasiswa. Oleh karena itu, kata tersebut ditambahkan partikel lah, agar pembaca atau pendengar memperhatikan secara khusus kata tersebut. Selanjutnya, kita akan menganalisis kalimat dalam KTI. Kalimat dalam KTI ini harus memenuhi beberapa unsur. Salah satunya kita akan membahas 3 unsur ya, yaitu ada kelogisan, kelengkapan, dan kehematan. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh rekan saya Imam Wafi. Terima kasih, di sini saya Imam Wafi akan melanjutkan pembahasan. Pertama, kita akan menganalisis kelogisan kalimat dalam karya tulis ilmiah. Baiklah, langsung saja kita perhatikan kalimat pertama. Terakhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi makalah ini, sehingga makalah ini dapat memberi manfaat bagi kita sebagai calon tenaga pendidik. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang kurang tepat.
Perbaikannya adalah semoga makalah ini memberikan manfaat bagi kita sebagai calon tenaga pendidik. Contoh kalimat kedua. Pengumpulan data dilakukan dengan cara kuesioner dan wawancara. Kalimat kedua juga kurang tepat. Perbaikannya adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan wawancara. Selanjutnya, analisis kelengkapan kalimat dalam karya tulis ilmiah. Contoh yang pertama. Terdapat lebih banyak fungsi yang dapat dilakukan untuk menginterpretasikan suatu. Perbaikannya adalah banyak fungsi yang dapat dilakukan untuk menginterpretasikan suatu tuturan dalam sebuah ujaran. Contoh kalimat kedua. Dengan membangun pembangkit tenaga listrik baru, dapat mengatasi pemadaman bergilir di wilayah Citarum. Perbaikannya adalah pembangunan pembangkit listrik dapat mengatasi pemadaman bergilir di wilayah Citarum. Selanjutnya yang terakhir, analisis kehematan kalimat dalam karya tulis ilmiah. Perhatikan contoh yang pertama. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui batasan dan kajian fonologi, fonetik, fonemik, dan gejala fonologi bahasa Indonesia. Kalimat tersebut masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehematan kalimat. Perbaikannya menjadi makalah ini bertujuan mengetahui batasan dan kajian fonologi, fonetik, fonemik, dan gejala fonologi bahasa Indonesia. Contoh kalimat kedua. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang bersifat arbitrer. Bahasa juga merupakan alat penghubung berupa simbol tertentu yang telah disepakati sehingga dalam bahasa terjadi interaksi yang saling merespons satu dengan yang lain. Kalimat tersebut dapat disempurnakan menjadi bahasa merupakan alat komunikasi verbal dan alat penghubung berupa simbol yang telah disepakati sehingga terjadi interaksi dan saling respons di dalam penggunaannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat kita ambil manfaat dari materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan baik segi pengucapan ataupun penulisan. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.